A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bini'matil iman wal islam wa tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan para muallimah, para asatizah, para ustazah kami, kemudian para pengurus Musas, Muslimah sadar akan akhir zaman. Saya tambah ayat satu lagi. Muslimah sadar akan akhir zaman. Seluruh jamaah Musas yang hadir pada hari ini, yang besar tak dapat saya himbau gelarnya. Yang punya nama pun tak dapat saya panggil namanya satu-satu. Mohon maaf, semoga ibu-ibu semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurahkan ampunan dan rahmat dalam setiap urusan, senantiasa jasad badannya diberi kesehatan. Insya Allah tahun ini dan terus akan datang penuh berlimpah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kata alhamdulillahirabbil alamin itu mengandung kefahaman kita terhadap zat dan sifat Allah Ta'ala atas perkara pemahaman akidah atau tauhid kita. Kita selalu menyebut segala puji bagi Allah yang mengatur alam ini. Seperti apa Allah mengatur? Kemudian kita berselawat dan salam kepada Nabi SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Di dalam kalimat salawat itu pun mengandung pemahaman kita terhadap akidah, yaitu menjadikan Nabi SAW sebagai Rasul. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Hawa, judul kitabnya Makna Syahadatain. Dua pemahaman terhadap Allah sebagai ilah, la ilaha illallah, dan Rasulullah sebagai Rasul, Nabi Muhammad sebagai Rasul, pemahaman yang terhadap Muhammad dan Rasulullah. Jadi nanti selesai kitab Aqidatul Awam ini, lanjut pada akidah pemahaman terhadap makna syahadatain. Jadi akidah pertama mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, sehingga kita jelas menyembah Allah itu bukan menyembah sifatnya, tapi menyembah zatnya. Coba tadi kita jelaskan sebelum kita masuk pada sifat. Misalnya kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur. Dia punya sifat Rabb. Ya kan? Dalam tauhid usul salasah disebut Rabb itu disebut tauhid rububiyah. Padahal tauhid itu kan ahad, jangan dicatat. Jangan dicatat. Saya jelaskan dulu kan. Disebutlah tauhid rububiyah karena Allah mengatur. Yang mengatur itu sifat Allah. Yang tauhid itu ahad itu zatnya Allah. Jadi kita tidak menyembah sifatnya. Saya Zulkarnain orangnya baik misalnya kan. Yang baik itu kan Zulkarnain. Tapi hakikat yang baik apa perbuatan? Zulkarnain suka memberi ya gitu. Suka memberi. Kita tidak mengatakan yang memberi itu baik. Yang baiknya itu adalah Zulkarnainnya. Maka pemahaman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika kita menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita aplikasikan kepada sifat Allah, dia Allah yang Maha Ada, ya kan? Adanya wajib, sedangkan kita tidak wajib. Allah wajibul wujud, sedangkan makhluknya mungkinul wujud. Kemudian yang kedua apa? Qidam. Allah dahulu tak ada permulaan. Kalau kita dahulunya ada permulaannya, berawal.
Allah yang akhir, tidak ada kesudahan. Kalau kita akhir, kita fana. Sedangkan Allah kekal, baqa. Makanya Allah kekal, tidak ada kesudahan, tetap selama-lamanya. Kemudian masuk kita pada penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengatur. Yang mengatur siapa? Allah kan? Yang diaturnya seluruh kehidupan di alam ini. Contoh seperti apa Allah mengatur kita makan. Sehingga ketika kita makan kan ucapannya alhamdulillahillazi at'amana wasaqana ja'alana minal muslimin. Kalau makan rame-rame, kalau makan sendiri-sendiri dalam kitab adab disebutkan Rasulullah SAW membaca doa yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi. Nabi membaca Allahumma alhamdulillahillazi at'amani wasaqani ja'alni minal muslimin. Kalau rame-rame alhamdulillahillazi at'amana. Jadi sekarang rame-rame kita nih. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya di antara yang paling masyhur pendapatnya adalah alhamdulillahillazi at'amana. Karena memberi makan kan keseluruhan kita. Baik, gimana Allah memberi makan? Coba kita diskusi dulu. Bu Ajah mau yang jawab. Yang muda-muda lah, yang panitia. Gimana Allah mengatur kita, Dia memberi kita makan. Lalu kita segala puji bagi Allah, kan yang memberi kami minum, yang memberi kami alhamdulillahillazi at'amana, yang memberi kami makan, beri kami minum dan menjadikan kami orang yang muslim. Tapi muslim di sini menjadikan kami orang yang berserah diri dengan aturannya. Gimana Allah memberi kita makan? Cuman itu. Sehingga kita ketika memuji Allah beri makan itu langsung kita dahsyat. Satu butir nasi pun tidak mau kita tinggalkan. Atau kalau udah kekenyangan, kita cari makhluk-makhluk yang lain. Ini sedekah kami. Sehingga tak ada yang mau bazir. Kan kita makan tiap hari. Kita bilang segala puji bagi Allah yang beri kami makan. Kayak mana memujinya? Supaya aplikatif ilmunya. Sehingga pujian-pujian kepada Allah itu sampai kepada Dia. Bukan hanya sekedar ucapan. Nanti kita bilang, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Kita menyebut memuji Allah, tapi tak sampai kepada zatnya. Ustaz Zul baik, tapi tak sampai sama si Zulnya. Ustaz Zul tuh suka beri gitu kan. Misalnya lah, kita berita orang contoh, awak aja lah sendiri lah. Ustaz Zul suka beri, tapi tak pernah sampai kepada si Zulnya. Yang memberinya aja yang diceritakan, orangnya nggak sampai. Kalau manusia kan tak perlu di depan dia. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah taala, kita tidak memuji yang Allah atur. Kan Allah mengatur makan, mengatur minum, mengatur hidup, mengatur mati. Yang kita puji itu bukan aturannya itu. Yang kita puji adalah Allah. Sama Pak Gubernur buat peraturan, misalnya peraturan zakat di Riau. Yang kita puji kan bukan hebat peraturannya. Untuk apa memuji peraturan itu? Tak pulang kepada peraturan itu kan? Tapi yang membuat peraturannya. Coba. Satu orang. Siapa dapat menjelaskan dapat dia. Silakan. Supaya ilmunya nyampai. Ini kalau mendengar aja nggak nyambung kan. Nanti sudah tuh bantu antum nanti yang ngasih kajian. Selesai kita akidatul awamnya. Jadi bisa jadi ustazah anak-anak dan suami di rumah. Terlampau storing. Sudah, cek bismillah. Pakai mic luar pula. Mic dalam aja lah. Ayo Anda matikan. Jadi kalimat segala puji bagi Allah itu menurut anak kan makan loh contoh. Syukur. Ya syukur. Syukur kita kepada Allah kan. Jadi ketika kita makan, kita ingat Allah, kita bersyukur Allah telah menciptakan alam semesta, kemudian menciptakan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, yang kemudian para petani menanam padi. Terus dari situ jadilah beras, terus kita kumpulkan, kita masak, kita beli dari petani menjadi nasi yang ada di piring kita, kemudian sayur-sayuran dan lauk-lauknya dari nelayan. Dan ada di dalam piring kita gitu. Tanpa kita bersusah payah untuk melakukannya sendiri gitu. Alhamdulillah, udah betul. Tapi panjang kali penjelasannya. Dari mulai menciptakan petani kan. Alhamdulillah betul. Yang paling mudah menjelaskannya, kita modal 30.000 beli makan di rumah makan sederhana,
Dengan 30.000 kita tak bisa menanam padi, tapi padi sudah jadi nasi. Dengan 30.000 kita tak bisa menanam kelapa, tiba-tiba kelapa udah jadi santan. Dengan 30.000 kita udah makan sapi, padahal kita tak pernah memelihara sapi, tiba-tiba udah jadi dendeng. Kalau kita usahakan 30.000 menanam padi, memelihara sapi, kemudian manjat kelapa, makan tak kita? Mati kita. Maha segala puji bagi Allah yang mengatur semuanya. Modal 30.000 bisa makan sapi. Bahkan kadang tak bermodal, duduk aja tiba-tiba ada orang makan. Sinilah kata orang. Makan kita gratis. Ya kan? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah mengatur. Sama kayak mengatur segala puji bagi Allah yang telah memberi kami pakaian. Tak perlu mencari ulat untuk dapatkan benang. Tak perlu jadi tukang jahit, tiba-tiba sudah jadi kain. Tak perlu pula menjahit, tiba-tiba dia jadi baju. Modalnya 50.000. Kadang-kadang digratiskan pula lagi. Masya Allah. Jadi ungkapan-ungkapan kemuliaan terhadap sifatnya Allah itu ditujukan kepada zat yang kita sembah. Jangan dipisah ya. Jadi pemaham, pujilah Allah dengan sifatnya. Karena kita bisa memuji sifatnya. Tapi yang kita memuji sifatnya itu untuk dia yang kita sembah. Dialah Allah secara zat. Bisa dibedakan ya? Zat itu dirinya, sifat itu perbuatannya. Kita tidak menyembah perbuatannya, kita adalah menyembah dirinya. Kalau kita menyembah perbuatannya, berarti kita menyembah. Misalnya Allah menciptakan padi. Kan ciptaan Allah, kita sembah sifat yang menyembah padi itu. Jadi kata sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti kita jatuh kepada syirik. Maka ada disebut tauhid rububiyah. Dia percaya Allah menciptakan, Allah menghidupkan, tapi dia tidak menyembah zat Allah Ta'ala. Maka disebut tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itulah iblis mengakui Allah menciptakannya, Allah menghidupkannya, Allah mematikannya. Kemudian orang kafir musyrikin percaya pula Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan. Jadi kalau orang percaya Allah menghidupkan, mematikan tapi tidak menyembah Allah, tidak beriman secara tauhid, tidak patuh kepada Allah, disebutlah dia bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Dalam kata tauhid itu satu aja, patuh. Yang tauhid itu cuma satu kalimat, la ilaha illallah. Kalau alhamdulillahirabbil alamin kalimat apa? Kalimat tahmid, bukan kalimat tauhid, ya kan? Maka dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dibagi-bagi. Tidak ada tauhid rububiyah, tidak ada tauhid asma sifat. Tauhid itu cuma satu, la ilaha illallah. Yang lain itu mengenal Allah dengan sifatnya. Puji dia, alhamdulillahirabbil alamin. Sifatnya Allah mengatur, sifatnya Allah menghidupkan, sifatnya Allah yang maha besar dengan segala keagungannya sehingga kita tak mampu mengukur kemuliaan zatnya, keagungan zatnya, dan tak mampu mengukur sehebat apa sifat-sifatnya. Kita hanya tahu dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Nah, sifat yang pertama, wujud. Apa makna wujud? Ada. Adanya seperti apa? Nah, kan kita berulang ini nanti lupa kan. Kita baru sampai sifat ke-6 kan? Ke-6 ke-5 kemana? Ke-6. Wujud. Allah ada, tanpa ada, diada-adakan. Selain Allah Ta'ala, ada, diada-adakan. Allah itu ada, wujud, sedangkan makhluk adalah Adam. Adam dimaknakan dia tidak kekal. Adanya diada-adakan. Mumkinul wujud. Namanya Allah wajibul wujud, sedangkan selain Allah mumkinul wujud. Kalau dibikin gitu, Allah khalik. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Jadi Allah itu sebagai khalik, dia ada sendirinya dengan keberadaannya, tak mampu kita ngukurnya. Kayak mana Allah Ta'ala? Ketika jawaban berhenti kepada Allah, disitulah batas kemampuan kita sebagai makhluk yang apa? Makhluk yang terbatas. Karena kita ciptaan. Kalau kita bisa mengukur Allah, berarti kita hebat. Karena Allah katakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Walam yakul lahu kufuwan ahad apa artinya? Apa Bu Liza? Walam yakul lahu. Ini Bu Liza ini adik kami nih. Dia ajak-ajak gabung sini ya. Walam yakullahu kufuwan ahad itu tidak ada satupun yang sama dengan Allah Ta'ala. Ketika kita bilang Allah tuh seperti, ketika kita ngomong seperti itu aja udah salah tuh. Allah Tuhan seperti ini. Tak boleh Allah Ta'ala diseperti-sepertikan. Kalau udah seperti berarti menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Menjisimkan jadinya.
Ada kan akidah yang kayak gitu? Nanti tak menyampai kita. Apa kata orang, kita sama-sama menyebut Allah, tapi Allah yang kita sebut beda. Yang satu merah, yang satu hijau, yang satu kuning. Kita Allah tu tak hijau, tidak merah, tidak kuning. Seperti apa? Kita tak tahu. Kita tahu apa yang hanya dia sebut aja. Apa dia Allah? Allah ajalah sudah. Nah, gitu kan? Dia punya sifat wujud. Lalu kidam. Apa itu kidam? Terdahulu, permulaan. Bagaimana permulanya? Yang awal. Kidam itu awal. Bagaimana awalnya? Awalnya Allah sebagai Khalik. Allah Khalik tanpa ada permulaan. Kemudian makhluk ada permulaan. Ada bapak, ada mak, ada kahwin ni tak? Maka Allah Ta'ala walam yalid walam yulad. Kemudian wujud kidam baqa. Allah kekal tanpa ada kesudahan, sedangkan makhluknya fana, tidak kekal dengan berkesudahan. Setiap yang bernyawa akan berkesudahan, menjadi bangkai. Setiap yang benda akan berkesudahan menjadi sampah. Setiap yang harta akan berkesudahan menjadi rongsokan. Setiap yang dimakan berkesudahan menjadi kotoran. Apakah kita sibuk dengan bangkai dan sampah, kata Imam Ghazali? Tidak, bangkai dan sampah itu kena keperluan. Kita perlu bangkai dan sampah itu kena hidup di dunia. Karena hakikatnya dunia ini adalah sampah. Dunia ini bangkai, kata Nabi, ad-dunya mal'un. Dunia ini terlaknat. Wa ma fiha mal'unatun. Dan semua yang di dunia ini terlaknat. Illa bidzikrillah wa muallim wa muta'allim. Kecuali orang berzikir kepada Allah, orang pembelajar dan orang mengajar. Belajar untuk taat kepada Allah dan mengajar untuk taat kepada Allah. Ujung-ujungnya satu aja. Apa itu ketaatan? La ilaha illallah. Sehingga yang menyelamatkan semua manusia di bumi, di langit, dimanapun, semua makhluk ini satu kalimat itulah dia. Permulaan dia dengan namanya dia, huwa. Lalu dengan itu dia katakan dirinya punya nama Allah. Dia ciptakan makhluk, maka dia ekspresikan, dia deklarasikan dirinya. Tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana. Itulah dia kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam surat Toha ayat 14 Allah katakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah, tak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Aqimis sholata lizikri, tegakkanlah solat untuk menyebut namanya, untuk mengingatnya. Jadi kalau udah menyebut nama itu nanti kita akan cerdas. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Tidak ada satupun yang sama dengan dia. Itulah dia walam yakulahu kufuwan ahad. Tak bisa disesamakan ya. Allah turun ke langit dunia. Kan gitu kan? Yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah turun. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Kapan? Ketika tengah malam. Lalu siapa yang turun itu yang mana? Lalu kita bilang Allah yang turun secara zat. Berjalan Allah Ta'ala. Bukan. Yang turun itu mana? Balikkan makna itu kepada kata itu sendiri. Kalau kita mentakwil, kita kembalikan kepada sifatnya. Bukan kepada zatnya. Apa yang turun? Sifat Allah Ta'ala yang turun apa? Anugerahnya, kasih sayangnya, rahmatnya. Kalau kita balikkan kepada zatnya, kita ngukur dia berarti. Kan mengukur zat. Zat Allah Ta'ala. Sehingga ada kekhilafan dalam pemahaman akidah yang lain. Allah turun. Makanya kata Kiai Idrus kan kapan naiknya? Karena malam tak pernah berhenti kan? Tak pernah berhenti kan? Di sini malam. Di Saudi, di sini siang. Saudi malam. Sekarang subuh nih kan? Mekah. Di Amerika mungkin masih maghrib nih kan? Gitu. Jadi kapan turunnya kalau zatnya? Jadi orang bilang kan, ada orang bilang, apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang aku belajar sifat 20? Mereka bilang Allah di mana-mana. Kan gitu. Allah di mana-mana, berarti Allah di situ, Allah tanpa arah. Perbedaan pemahaman antara akidah Ahlussunnah Jamaah dengan pemahaman akidah Ushul Salasah, bedanya di mana? Mereka menyatakan zat, kita membicarakan sifat. Yang kita bicarakan tentang sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Allah di mana-mana, yaitu kuasanya, kasih sayangnya, keberadaan, sifat-sifatnya. Tapi dalam hakikat zatnya, kita tak mampu mengukur. Karena kalau kita mengukur zatnya, kita menjisimkan Allah seperti makhluk. Mau terjadilah perdebatan terus. Kenapa? Beda pandang. Satu memandang mobilnya, ya kan? Kita tidak memandang mobilnya, kita tak tahu mobil yang mana, gitu kan? Maka kita tahu cuma Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, karena mengukur zatnya itu adalah ketidakmampuan kita. Paham? Kalau paham kita mengukur zat Allah, level kita sama dengan Tuhan.
Sehingga apa yang kita ukur dari zat Allah Ta'ala takkan sanggup, ujungnya salah kita. Sesat kita dibikinnya. Akhirnya itulah Allah Ta'ala dibikin kayak gambar kan. Allah tuh katanya laki-laki. Allah tuh punya tangannya dua. Katanya beda dengan makhluk. Karena beda tangannya dengan yang lain. Tahu Allah punya tangan, iya kan? Seperti mana yang Allah katakan tentang tangan itu? Dalam surat Yasin, ini dalam surat Al-Baqarah, ayat kursi kan? Kan ada tuh kan? Coba kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wal ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Baina aidihim kan? Nah, dengan tangannya lalu orang bilang tangan Allah kanan. Yang di situ yang kita sebut tangan Allah Ta'ala itu sifatnya. Yang satu lagi sebutnya tangannya zatnya. Ya kacau lah kalau zatnya. Bertangan Allah Ta'ala. Bertangan Allah Ta'ala kalau kita sebut bertangan. Kan kacau dia kan. Jadi ada satu memahami secara tekstual, satu memahami secara kontekstual. Karena itu ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ibarat pepatah orang tua, orang Minang, orang Melayu, ya dia disebut tersurat, tapi dia tahu yang tersirat. Jadi kalau ngaji-ngaji yang ini yang A, B, itu bau tersurat aja itu. Pada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang perlu dipahami tidak hanya dengan tersurat tapi dengan tersirat. Mana yang tersurat? Allah mengatur. Kan itu. Jelas sifatnya. Allah mengatur, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tapi ketika Allah katakan tangan, Allah turun. Nah, itu nggak bisa kita sebut kepada zatnya. Paham, Bu? Paham ya? Jadi ketika kita ngaji untuk menyampaikan penyembahan kita, kecintaan kita, tauhid kita nih, tauhid itu ahad satu aja, yang ahad itu la ilaha illallah, maka kita harus mengenal sifat-sifatnya. Tak kenal sifatnya tak sampai. Dan kenal sifatnya nanti kita sampai kepada penyembahan, kecintaan kepada zatnya. Mau tahu tentang zatnya, nanti kita masuk surga. Baru tahu kita. Bahkan di dalam surga kan Allah katakan di dalam hadis qudsi, di dalam riwayat dalam kitab Rihlatul Jannah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penduduk surga itu akan Allah kumpulkan di dalam surga. Setiap hari Rabu itu ada kumpul-kumpul reuni dalam surga. Setiap Jumat ada hari-hari pasar. Tapi pasarnya gratis, tak belanja. Ya, kumpul bareng-bareng. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam suasana sekian ratus tahun, sekian ribu tahun dalam surga, Allah panggil penduduk surga. Dan Allah katakan, hei penduduk surga semuanya. Dah pernah baca kitabnya? Nah, ini tentang pemahaman tauhid kita terhadap surga. Apa kata Allah Ta'ala? Ini hadis qudsi ya. Mau tak aku tunjukkan satu nikmat surga yang belum pernah kalian dapatkan? Pernah ibu dengar hadis ini? Mau tak wahai penduduk surga aku tunjukkan satu nikmat yang belum pernah kalian dapatkan? Apa kata penduduk surga? Emang ada? Emang ada lagi ya Allah? Saking nikmatnya. Kata penduduk surga, kami dah puas dah ya Allah. Tidak ada lagi nikmat yang kami tak dapat. Kata Allah, ada. Mau tak aku tunjukkan? Apa kata para penduduk surga? Kalau mau aku tunjuk. Kalau memang ada, iyalah kata kita kan. Insya Allah kita lah tidak. Insya Allah gitu. Apa kata Allah? Ya aku tunjukkan. Ternyata selama ini kita dapat nikmat makan. Nikmat minum. Nikmat pertama penduduk surga itu kalau dalam kitab Rihlatul Jannah, perempuan akan masuk surga 500 tahun dulu daripada suaminya, dia akan menjadi ratu bidadari. Ketika suami-suami laki-laki masuk surga, mereka sambut dengan sebuah keindahan, kerinduan, dikumpulkan dalam kamar. Maka 40 tahun dalam kamar itu rasanya itulah nikmat surga. Pengantin baru lagi, dalam kitab Rihlatul Jannah itu pengantin baru, dia kira itulah nikmat surga. Udah 40 tahun, rupa ada nikmat surga yang lain. Baru keluar dari kamar. Banyak lagi. Makan buah-buahan, ya kan? Bersama anak-anak yang cantik, bersama anak-anak pelayan-pelayan surga, menikmati makan burung-burung, menikmati makan daging-daging. Semua kenikmatan ada. Apa yang diminta dapat. Lalu sudah semuanya itu lalu bilang. Kata Allah Ta'ala, mau nak aku tunjukkan satu? Emang ada kata kita. Ada. Apa nikmat yang belum pernah nikmat kicauan burung kan dalam surga? Kata Allah panggil Nabi Daud alaihissalam. Allah perintahkan, ya Daud, Iqra'ul Quran. Nabi Daud baca Quran. Udah pernah dengar suara Nabi Daud? Wah, itulah. Burung sedang terbang dalam kitab sirah. Burung sedang terbang, dengar Nabi Daud baca kitab Zabur. Kitab Zabur atau kitab Taurat? Kitab Zabur kan? Dengar Nabi Daud baca kitab Zabur, berhenti burung tuh, langsung hinggap dia. Dengarkan bacaannya.
Kalau bacaan Quran kita, burung sedang hinggap baca Quran, kita terbang burung. Itu beda baca Quran kita. Maka ketika itu terpanalah seluruh penduduk surga. Kenapa? Allah perintahkan kepada Nabi Daud untuk membaca satu surat dalam Al-Quran. Apa suratnya? Surat Muhammad. Jadi Nabi Daud membaca surat Muhammad. Apa kata kita? Mak suaranya. Begitu merdunya. Suara Nabi Daud merdu. Suara-suara dunia yang paling merdu di dunia ini siapa? Qori terbaik, penyanyi terbaik. Itu 70 juta kali apa namanya? 70 juta lah daripada suaranya Nabi Daud. Nabi Daud tuh payah nyebutnya. Suara paling merdu kan. Setelah itu kata Allah Ta'ala dalam terpana tuh, ya Allah sudahlah kata penduduk surga. Kata Allah tanya gini, juga disebut dalam kitab Mala'inun Ro'at. Itu Ustadz Ihsan paling jago tuh membahas kitab itu kan. Nanti dilihat aja di YouTube Masjid Raya An-Nur. Pokoknya kita kumpulkan ustadz-ustadz kita akidah Ahlussunnah Jamaah. Udah banyak sekarang Bu, yang hafiz, yang alim, yang jago baca kitab. Udah maulana, doktor pulang. Terkesan-kesan kita dibikinnya. Dulu ya masih sedikit. Ya. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai penduduk surga, mau enggak aku tunjukkan satu lagi? Apa kata kita? Emang ada ya Allah? Emang ada? Udah selesai nih kan? Ada kata. Enggak percaya, karena nikmat itu udah sempurna. Enggak ada lagi kehendak, nafsu itu udah cukup. Kalau di dunia ini kan bertambah-tambah kan, mau ini. Ketika di surga ini udah cukup, enggak ada lagi mau, udah nafsu itu udah puas betul. Kan memuaskan nafsu bukan di dunia, di surga kan. Maka dunia ini tekan-tekan nafsu itu nanti supaya di akhir Allah kasih kepuasan yang luar biasa. Dan setiap kepuasan itu akan berlipat kenikmatan lebih daripada 70 kenikmatan dunia. Tambah lagi, sekali nikmat 70. Sekali kita nikmat lagi 70. Misalnya kita minum es nih kan. Minum es, nikmat, pop. Minum lagi. Kalau 3 kali minum langsung mual kita kan. Kalau di akhirat minum satu enak. Minum satu tambah enak. Minum satu tambah enak. Minum satu tambah enak. Begitu. Tak puas-puas. Nak kan ada ook dan kencing. Karena semua akan berubah jadi keringat. Maka ciri penduduk surga itu keringatnya berbau wangi. Dan hanya satu penduduk surga di dunia yang keringatnya banyak wangi. Cuma bau wangi. Cuma Rasulullah SAW. Coba ibu cium nanti bau ketiak ibu. Kalau harum nanti ibu cocok jadi penduduk surga. Harum nih penduduk surga. Rupa bau deodoran. Ada Bu, penduduk surga di bumi ini selain Rasulullah SAW yang dengan keringatnya masih harum. Anak bayi. Anak bayi itu busuk apapun tetap harum. Tapi coba kalau dia udah agak-agak balik sikit, agak-agak tahu mumayyiz lah dia. Tahu dia baik salah, dah mulailah. Harum semuanya. Iya, keringatnya pun harum. Baik. Apa kata Allah Ta'ala? Ada kata Allah. Emang ada? Yalah ya kalau gitu ada ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami kenikmatan itu. Apa Allah Ta'ala panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca kata Allah Ta'ala? Ya Muhammad, Iqra'ul Quran. Suratul Yasin. Jadi Nabi baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin itu kan nama dirinya. Nama dia sendiri. Yasin, nama Nabi Muhammad tuh. Innaka ala engkau sesungguhnya Rasul yang diutus. Langsung kita bilang, rupanya lebih merdu lagi suara Nabi Muhammad daripada suara Nabi Daud. Karena seluruh yang sempurna kan Nabi Muhammad. Insanul kamil. Ruhaninya sempurna, jasadnya sempurna. Kalau disebutkan oleh Anas bin Malik, apa kata Rasulullah? Kalian tahu enggak Nabi paling ganteng? Nabi Yusuf. Gantengnya Nabi Yusuf itu seperti rembulan. Sedangkan gantengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik seperti matahari. Mana tuh? Gantengnya Nabi Yusuf seperti rembulan. Gantengnya Nabi Muhammad seperti matahari. Macam mana tuh? Indahnya suara Nabi Daud seperti indahnya, payah nyebutnya, tapi suara Rasulullah SAW lebih indah daripada suara Nabi Daud. Maka ketika Rasulullah baca surat Yasin tuh langsung terpana kita. Gitu. Histeris gitu. Masya Allah gitu ada. Selesai Rasulullah SAW baca surat Yasin, kata Allah, wahai penduduk surga. Apa kata penduduk surga? Masya Allah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja kalimatnya. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap akhir ucapan penduduk surga, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah penduduk surga. Surat Yunus ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa dia dalam surga tuh. Maha suci engkau ya Allah. Hebat betul engkau ya Allah. Ketemu sesama penduduk surga. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.
Dan setiap ucapannya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena tak ada lagi yang bisa diucapkan. Alhamdulillah. Kata Allah, mau tak aku tunjukkan lagi? Satu yang belum pernah kalian dapatkan. Kata penulis, emang ada ya Allah? Ini aja lah ya Allah, Alhamdulillah. Ada, kata Allah. Apa kata Allah? Mau? Mau lah ya kan? Mau. Lalu Allah perdengarkanlah. Allah sendiri yang baca Quran. Surat apa yang Allah baca? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu was sajaru yasjudan. Sampai pada ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Langsung fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, yang banyak kan? Maka Allah katakan, nikmatku yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang mana lagi yang didustakan? Nikmat mana lagi yang dibohongkan? Nikmat mana lagi yang didustakan? Tidak tahu lagi ya Allah, gitu aja lah kita. Saking sudah terpana ya. Mendengar Allah Ta'ala langsung baca Quran. Lalu gimana suara Allah? Nggak bisa disamakan dengan suara manusia. Nanti makhluk, tak boleh. Bagaimana Allah memperdengarkan? Seperti mana kuasanya Allah? Seperti apa Allah dalam surga? Apakah Allah masuk surga? Tak Allah di luar surga? Itulah terbatasnya kita. Kalau kita masuk Allah dalam surga, berarti Allah lebih kecil dari surga. Kalau Allah di luar surga, berarti Allah lebih besar dari surga. Itu otak akal-akal manusia ya. Maka gimana cara kita nanti ketemu Allah? Bagaimana Allah memperlihatkan dengan kuasa dan sifatnya? Nanti nampak tuh. Gimana caranya? Masuk surga lah kita. Karena tugasnya itu kan dalam surga kan. Nah, berapa banyak Allah menyebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Sebanyak-banyaknya. Apakah berhenti di situ kenikmatan surga? Enggak. Dalam surat Taubah, surat apa ya? Waridwanu minallahi akbar. Itu ayat pada surat apa tuh? Lupa saya. Saya hafal ayatnya. Waridwanu minallahi akbar. Sesungguhnya orang beriman, laki-laki perempuan, orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang puasa, orang-orang yang menginfakkan hartanya, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga kekal selama-lamanya. Dan sesungguhnya keridhaan Allah itu jauh lebih baik daripada itu semua. Waridwan minallahi akbar, bahwa keridhaan Allah jauh lebih besar daripada surga itu sendiri. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan inilah puncak nikmat surga, keridhaan Allah. Apa tafsirnya keridhaan Allah itu? Kita lanjut bulan depan. Nah, sekarang. Apa dia? Disitulah Allah katakan, wahai penduduk surga, mau nak aku tunjukkan satu lagi kenikmatan surga yang belum pernah kalian dapatkan. Apa kata penduduk surga? Bahkan nabi-nabi sekalian pun ngomongnya. Apa kata para nabi? Emang ada ya Allah? Tak ada lagi. Ada kata Allah. Dalam dua pendapat, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan, satu nanti di penduduk surga itu dibagi dua. Yang nikmat ini tak semua penduduk surga. Dipilahnya. Yang satu lagi baru, kenikmatan puncak. Tapi karena di dalam surga itu sama, karena Allah tak akan mungkin membedakan orang beriman, cuman levelnya aja kan, level kemuliaannya. Maka nanti akan sama insya Allah. Saya lebih ambil pendapat yang sama. Kenikmatan ini, apa dia? Allah perlihatkan wajahnya. Macam mana memperlihatkan? Nggak bisa kita karang-karang. Karena akal kita terbatas tuh itu. Kan ada tuh kan? Wajah rabbuka apa? Wajah rabbika zil jalali wal ikram. Bahwa wajahmu keberadaan di atas segalanya dengan maha mulia. Bahkan ketika Sayyidina Ali katakan, ditanya tentang dia bersedekah itu, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya kan? La nuridu minkum jaza' wala syukura. Kami tidaklah mau ucapan selamat, ucapan terima kasih ataupun dibalas. Hanya harapkan jaza' min rabbika, dan hanya harap dari Tuhan ketika hari tak ada pertolongan kami bisa mendapatkan wajah Allah Ta'ala, kan itu dalam surah Al-Insan. Bagaimana wajah Allah Ta'ala itu? Saya dibagaimanakan? Karena pertanyaan itu aja udah salah. Kan? Cukup balikkan itu kepada Allah itu sendiri. Maka apa kata Imam Ibnu Katsir, juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ketika Allah memperlihatkan keberadaan wajahnya itu, penduduk surga itu tengangak. Tengangak tuh. Dan mereka tak sadar, ngangaknya udah jutaan tahun. Jutaan tahun, dah kenyang aja. Nggak ada lagi yang lain. Masya Allah. Tengangak sejuta tahun, gimana? Tengangak sekian tahun. Nah, itulah puncak dari segala kenikmatan. Bahkan sebagian ulama menyebut itulah dia menyatunya antara hamba dengan Tuhannya, keberadaan dirinya.
Itulah dia kalimat la ilaha illallah. Zat yang maha agung, zat yang kita sembah, zat yang kita harapkan ridhonya. Dia. Baik. Maka untuk itu, untuk kenal kepadanya, untuk sampai kepadanya, untuk tahu yang kita sembah, kenallah sifat-sifatnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdah, niyah, qudrat, iradat. Kita sampai mana, Wadan? Sampai wahdah, dahniyah. Apa itu wahdah niyah? Wahdaniyah artinya Maha Esa. Apa keberadaan Esa Allah Ta'ala? Allah tak berbelah-belah. Kalau manusia dari satu jadi dua, jadi tiga, jadi empat, ya kan? Allah Ta'ala yang ahad, ahad aja. Ahad maksudnya wahdah, satu-satunya. Lam yalid wa lam yulad. Tak bisa sebut Allah punya anak, Allah tak beranak, Allah sana, Allah sini, Allah di Pekanbaru, Allah di mana-mana. Enggak gitu. Yang di mana-mana keberadaan meliputi segalanya adalah sifat-sifatnya, sedangkan secara zatnya dia hanya ahad yang tak bisa disamakan dengan apapun. Maka dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 108. Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun?" Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Atau dalam ayat yang lain, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat terakhir. Ibu kalau mau ketemu Allah Ta'ala, kan Allah katakan tuh, Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin ketemu sama Tuhannya. Apa syarat ketemu Allah Ta'ala? Falyamal amalan soleh, hendaklah beramal soleh. Apa syarat amal soleh? Syarat amal soleh, yang haram tinggalkan, yang baik-baik kerjakan. Seperti apa amal solehnya? Seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kata Allah? Tidak semua amal soleh itu bakal diterima. Syarat amal soleh diterima itu ujung ayatnya. Falyamal amalan solehah wa la yusyrik. Jangan ada satu pun tujuan kita, jangan duakan, jangan tigakan. Hanya ahad saja. Itulah dia ahad tuh, wahdaniyah. Wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahad. Jangan didua-duakan. Apa ibu datang kajian? Mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mana? Allah yang mengatur, Allah yang menciptakanku, Allah yang ngasih makanku. Gimana Allah ngasih makan? Saya dengan 30.000 tiba-tiba dapat kambing. Maka kita numpang duduk situ kasih orang makan. Ya gitu kan. Ngapa orang tuh ngapa lewat orang? Orang tuh bersedekah, orang tuh Allah gunakan untuk beramal. Saya beramal pula dengan dia supaya sedekahnya bermanfaat. Kalau tak ada saya makannya, tak dapat pahala dia. Akhirnya kita saling berpahala. Maka begitulah Allah ngatur. Allah ciptakan petani, Allah ciptakan peternak, Allah ciptakan tukang panjat kerambia, namanya monyet. Ya kan? Monyet bakso binanga tuh, baruak, ya kan? Nah, yang tukang bawa baruak tuh antung adanya. Jadi baruak pun dapat pahala. Bismillah, tapi pahala baruak tu nak baruak tu dah untuk tukang baruak tu. Lain mengerti sebinanga. Nak ngerti sebinang jangan tinggalkan baru lah. Ustaz kok bisa bahasa Minang? Separuh darahku ni Minang. Separuh hidup saya ni Minang. Ayah saya ni Minang Anyut. Tahu Minang Anyut? Kuantan Singingi. Kalau Kuantan tu Minang Anyut tu. Kalau dibilang orang Minang tak mau. Tak mau dia bilang Minang, kami Melayu. Padahal minumnya dari bilin dan air ya. Air sungai Kuantan tu kan. Jadi orang Minang yang ada di Riau jadi Melayu. Sebenarnya Minang tu Melayu kan. Peradaban Melayu, bangsa Melayu. Suku bahasanya bahasa Minang, satu lagi bahasa. Tapi kalau Taluk Kuantan tu memang bahasa Minang tu. Mulai sama bahasa, suku sama juga. Ada orang Taluk sini. Jangan marah nak sebut orang Melayu sama. Baik. Kok lari ke Minang pula ni? Artinya wahdah ni dalam kitab ini disyarahkan oleh Imam. Satu dalam zat artinya bahwa zat Allah SWT itu satu. Zatnya kan kita mengenal sifatnya untuk kenal. Kita mengetahui sifatnya yang ahad itu. Dia esa, dia tunggal. Zat keberadaan zatnya itu satu dalam zatnya. Bahwa zat Allah Ta'ala itu satu. Tak tersusun dari beberapa unsur. Tak ada tangan,
Kalau disebut Allah bertangan, berkaki, berkepala, ya kacau. Kepala Allah kan ada orang menggambar kepala Allah tuh ganteng gitu. Allah SWT disebutnya ganteng. Gimana kalau udah ganteng berarti nyamakan dia kan? Ngapa nak bilang Allah tuh cantik aja? Perempuan pula Allah Ta'ala tuh. Berkelamin la ilaha illallah astagfirullah, ampun Nabi Allah menyamakan engkau dengan makhluknya. Ada nggak yang kayak gitu akidahnya? Ada, banyak pula apal Qur'annya. Kita ngaji ini bilang kita sesat, padahal dia yang sesat tuh. Iya, emang dia yang sesat. Belajar apa pakai logika kan? Belajar gunakan otak dalam agama ini. Agama ini Allah Ta'ala kasih otak itu kan untuk kita berpikir. Sekarang adalah pengajian viral tuh. Yang satu menyalahkan Ustaz Adi Hidayat karena menyebut ayat pemusik, padahal video itu dipotong. Kan Ustaz Adi Hidayat menyebutkan tentang syair. Syair itu apa? Syair itu kalimat-kalimat yang tersusun indah. Seperti apa? Seperti mulailah dari bahasa Arab tuh, do re mi fa sol la si do itu kan semua dari Arab, dari bahasa Arab. Lalu ada ayat-ayat itu kan itu musik. Musik itu kan alunan nada yang tersusun dari kata-kata yang indah. Masuk semua dipukul rata. Dibilang Ustaz Adi Hidayat sesat nyebut ayat pemusik. Dia tak tengok main potong-potongnya. Sekarang ada pula pengajian kawan tuh. Apa pengajiannya? Udah ketemu belum? Tidak ada istilah Jumat berkah. Kalau Jumat berkah menghususkan hari Jumat itu bersedekah, berarti bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Dan itu masa sedekah hari Jumat masuk neraka, koplak Ustaz tuh. Ya, hongak atau kawan. Orang jahil mengaku alim. Bersedekah hari Jumat, tiap Jumat dibilang masuk neraka. Karena Nabi tak pernah tuntunkan. Apa dia bilang? Kalau Nabi mau, ngapa Nabi tak buat? Itu ya terus. Kalimatnya, kalau Nabi mau, kenapa Nabi tak buat? Kalau Nabi buat terus dia jadi wajib. Oh enggak baca kok. Sama kayak sholat tarawih. Kan Rasulullah SAW bisa aja sholat tiap malam. Tapi Rasulullah hanya sholat 4 kali. Kenapa? Rasulullah takut wajib. Kalau Rasulullah buat tiap Jumat, nanti jadi wajib. Itu ya, gitu mah dia. Ngakunya paling alim. Maka kata Nabi, akan sampai satu masa, ada nanti orang yang baca Qur'annya lebih baik pada kalian. Lebih hebat. Sholat malamnya lebih hebat. Tapi baca Qur'annya cuma seperti anak panah keluar dari busurnya. Lepas gitu aja. Kata Nabi, hadis itu sebenarnya disambung tuh. Qataltuhum, kata Nabi. Habisi mereka. Lawan mereka. Lawan mereka gimana mereka ngelawan kita? Gitu pula lah. Bahkan lebih parah lagi mereka daripada orang kafir. Menyesatkan umat. Pertama umat akan terpecah belah. Semua yang punya pemahaman seperti itu, sama-sama punya paham, pasti dia takkan sama. Karena kerjanya nengok salah aja. Semua yang ditengok salah aja. Sekarang kita tengok baik aja. Baik insyaAllah ya. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu Allah Nabi yang disebutkan oleh penyusun kitab ini. Apa kata beliau? Satu dalam sifat. Maaf tadi ya. Allah tidak terdiri dari beberapa unsur ataupun beberapa anggota badan. Tidak ada satupun zat yang menyamai zat Allah Ta'ala. Satu dalam sifat. Artinya bahwa Allah kan jadi 3. Satu dalam zat, satu dalam sifat. Satu dalam perbuatan. Jadi ada zat, ada sifat, ada perbuatan, yaitu fa'ilnya. Satu dalam zat, tidak ada satupun yang sama, Allah Ta'ala tidak tersusun. Satu dalam sifat, Allah SWT tidak terdiri dari 2 sifat yang sama. Dan tidak ada satupun yang menyamai sifat Allah. Misalnya Allah menciptakan. Kalau kita menciptakan bisa, Bu? Bisa kan? Tapi yang kita ciptakan tuh ada awalnya. Mesti ada bahannya dulu. Misalnya kita menciptakan kue, mesti ada tepungnya, ya kan? Ciptakan mobil, Sanu bisa menciptakan mobil Toyota, mesti ada besinya. Bisa manusia buat besi? Enggak. Zat yang ada pada besi itu enggak bisa. Ini sekarang air. Kita mau buat air gula, air teh, menciptakan air minum teh, ya kan? Sumbernya dari air. Allah tantang kita untuk menciptakan air. Ini air nih dari apa nih? Ini orang kimia. Dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen 1 partikel, oksigen 2 partikel. Bertemu hidrogen 2 partikel, oksigen 1 partikel. Jadi H2O. Dua-duanya dua-duanya kan benda gas kan. Tiba-tiba bercampur di dalam satu tempat. H2O. Jadi airnya. Coba pisahkan sekarang. Jadikan hidrogen balik, jadikan oksigen. Siapa bisa kasih duit? Bisa. Nah, maling nguap dia kan? Balik dia menguap. Tak nampak lagi. Ujung-ujungnya alhamdulillahirabbil alamin. Ujung-ujungnya subhanallah. Siapakah yang bisa menciptakan air kata Allah? Dalam surat apa tuh? Dalam surat Ar-Rahman ya. Siapa yang bisa menciptakan sungai kalau Allah menciptakan air, kalau Allah keringkan lautan? Siapa yang bisa menciptakan air kalau Allah tak akan turunkan hujan? Siapa yang menciptakan air kalau Allah keringkan sungai-sungai? Bisa menciptakan air?
Matilah kita. Perbuatan Allah. Dan satu dalam sifat. Tidak ada satupun yang menyamai sifat Allah Ta'ala. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Kalau kita mematikan pakai tokok dia kan, belum tentu gak mati lagi. Tahu hidup dan kita lah dimatikannya. Satu dalam perbuatan maknanya adalah hanya Allah SWT yang memiliki perbuatan. Tidak satupun yang dapat menyamai perbuatan Allah. Sifat yang mustahil dari Allah Ta'ala, kata wahdannya itu adalah ta'addud. Allah itu berbilang. Ya, Allah tidak satu, tidak dua, tidak tiga. Allah itu ahad, tidak satu. Kalau satu nanti ada duanya. Ahad itu tunggal. Tunggalnya satu-satunya. There is no others. Itu bahasa kampung kita tuh. There is no others. Only. Kalau one satu juga. Ada yang satu yang bukan one. One satu. Tak bisa di bahasa Inggris kan tak bisa. Cuman ahad aja. Itulah dia Esa. Dia tidak berbilang. Tidak menggandakan diri pula. Tidak tersusun dari struktur tubuhnya. Ada kepala, ada tangan. Lalu ada ayat-ayat yang menyatakan wajah, menyatakan tangan. Itu kembali kepada sifatnya. Jangan dikembalikan kepada zatnya. Ya Allah, wajah Allah, tangan Allah. Jangan kepada zatnya ya. Makanya kalau dalam akidah Ahlussunnah Jamaah balik kepada sifat. Wajah Allah seperti apa? Tidak usah pakai seperti. Balik kepada sifat-sifatnya. Inilah dia keberadaan yang Allah ciptakan ini. Adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita suruh bersyahadat untuk mempersaksikan keberadaan Allah itu. Ujungnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law kana fihima alihatan illallah la fasadata fasubhanallahi rabbul arsil amma yasifun. Surah Al-Anbiya ayat 22. Sekiranya ada langit dan bumi, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Kenapa? Beradulah dia. Ya kan, berlomba-lomba ya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai aras daripada apa yang mereka sifatkan. Bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kita takut mengaku akidah Ahlussunnah Jamaah, tapi kita jadi orang musyrik. Menyembah Allah menyerupakan makhluk. Na'udzubillah. Kita adalah orang mukmin, orang muslim, orang yang akan Allah hadirkan muslimin. Sampai puncaknya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Allah yang ahad lah yang mengadakannya. Itulah dia mukhlisin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai sini aja dulu. Karena ibu-ibu mau siap-siap sampai jam 11 kan. Nanti makan-makan. Any question so far? Baik, dari Nakhwatillah yang ingin bertanya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanyakan, saya kan mempunyai anak masuk pesantren ini. Alhamdulillah sudah masuk Muslim. Jadi ini yang saya tanyakan, karena banyak teman-teman mengatakan, kenapa ini masuk ke Salafi ya Ustaz? Nggak apa-apa, masuknya nanti aja ibu tanya. Terus online ini nggak apa-apa ya. Terus tanya. Jadi ada yang kata begitu, apakah nanti tidak ada sana paham itu beda? Akidahnya beda. Sudah masuk atau belum? Sudah. Oh, udah kelas berapa? Masuk tahun ini. Oh iya, kalau udah masuk gimana lagi? Jadi maaf ya, Ummu Sulaim ini kawan-kawan dari Wahabi. Mereka, tapi alhamdulillah tak terlalu juga menekankan kepada belajar akidah. Mereka kan pada Al-Quran. Ponaan bagi saya. Ada juga belajar situ, tapi ayahnya kan kita. Terus kalau dia pulang ingat dia pulang. Tapi kan udah terlanjur kan, apakah ibu kuat nanti mengingatkannya? Ngapa nak Fatimah Zahra ya kemarin? Atau Al-Faruqi kan pondok kami. Khusus pondok perempuan, ibu-ibu yang punya anak perempuan muslimah, masukkanlah ke pondok pesantren Al-Faruqi. Kalau tak cukup duit nanti kontak kami. Atau masuk ke pondok pesantren. Kemarin kan Ustaz kan masa SD-nya kan di Pondok pesantren apa abang bu aja? Muslimun? Bu aja. Pondok pesantren Bang Anton lupa pula awak. Pondok pesantren kita tuh apa?
Al-Fatih. Kalau udah terlanjur situ ya udah semester 1 Ibu. Udah semester 2 terus tuh. Masuk lagi. Oh, sudah bayar pula Ibu lagi. Sudah. Oh. Bisa ditarik tak duitnya? Itulah makanya kan kemarin di Amanita kan itu selalu saya ingatkan sih kalau pulang Ustaz. Iya. Dari mama kita tanya mama yang seperti ini. Saya teruskan. Yang Al-Madinah pun banyak juga masuk ke Al-Faruqi. Alhamdulillah bisa berubah karena masih SD kan. Tapi mahasiswa saya di apa-apa lah ya, enggak apa-apa biar tahu juga. Mahasiswa saya di Fakultas Kedokteran itu kan ada yang ada di jalur Hafiz, dari Al-Bainah, dari ini. Oh, memang dahsyat ketika bicara tentang akidah, mereka persentase diserangnya orang ziarah kubur. Nah, di antara pemahaman akidah yang paham orang-orang Islam hari ini adalah ziarah kubur mau Ramadan. Digasnya kawan-kawannya. Saya udah gini kan, saya gas pula dia. Kamu dari pondok itu kan, gitu kan. Tapi ya nggak celungu aja karena doktrinnya udah agak kuat. Orang nanti wirid Yasin jadi ini ya nanti. Rencana nanti 3 tahun lagi sih. Nanti dari itu nggak bisa pindahkan ke Pindah ke Al-Faruqi aja atau sekarang pindahnya. Tarian lewat. Tapi nggak usah di majelis lah nanti aja. Nanti Ibu WA saya boleh. Nggak usah di majelis ini ada videonya. Potong deh ya. Ya. Ya sayang kan punya anak Ibu, nanti Ibu meninggal tak diyasinkan Ibu, tak dijarahi Ibu. Nanti pulang dia dipotong celana ayah ya. Ayah celana ayah panjang katanya. Kacau ya. Memang di situ fokusnya lebih membaca Al-Quran. Baca Al-Qurannya. Nanti sholatnya bagus sih kira sih. Iya, sholatnya bagus, Al-Qurannya bagus. Saya dulu tuh, oh yang ini nggak usah dibaca nih, jadi Kalau bacaan-bacaan itu kan mereka lebih banyak mazhab Hambali. Ada juga ada masalah beda. Cuman pemahaman terhadap keberadaan Allah tuh nanti bilang Allah punya tangan, Allah turun, Allah naik. Ya, maka perlu di backup dengan belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sifat 20. Ya enggak apa-apa, Bu, bismillah aja lah. Tapi Bu harus backup terus, ya kan, backup terus gimana gitu. Karena juga kan tamat SMP nanti kan SMP ya. Nanti masuk aliyahnya di Al-Faruqi kayak di Al-Fatih kayak. Tuh ada Bu Ajah tuh di belakang. Punya abang beliau tuh. Situ Arengkah. Nah, itu Al-Fatih ya. Kalau Ibu enggak berat, antar ke Jawa. Ke Temboro kayak gimana. Atau ke Azzain di Bogor. Tempat saya dulu, saya di Azzain. Di Azzain itu luar biasa pemahaman akidahnya. Akidah dan amalnya. Insyaallah ya. Ada lagi? Insyaallah. Bismillah. Ada lagi Bunda satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Pertanyaannya, saya sudah terbiasa untuk berpikir kritis. Nah, namun saya melihat dan merasakan ketika kita kritis terhadap zat Allah, kita semakin bingung. Bagaimana Ustaz? Gimana? Kalau kritis kepada Allah? Kita berpikir ke Allah, penciptaan Allah, sampai kita akhirnya bingung. Makanya tadi kata Ustaz, bahwa kita tuh memang punya keterbatasan. Semakin mencari, semakin kita mencari, semakin kita bingung. Nah, bagaimana menyikapi itu dan bagaimana mencari titik atas agar iman kita akan lebih teguh seperti itu. Baik. Terima kasih. Baik. Berpikir kritis bagus karena di situ letak kemampuan logika kita. Ketika kita bicara kritis terhadap sifat-sifat Allah, enggak apa-apa, sifat-sifat Allah tuh kita gali lah terus. Allah menciptakan, gali terus bagaimana Allah menciptakan, nanti tahu di balik itu. Tapi kalau kita berkritis tentang existing zatnya Allah Ta'ala, Allah tuh siapa yang menciptakan, putus nanti urat kepala kita. Ketika itu tak mampu langsung cepat. Itulah batasnya la haula wala quwata illa billah. Ada 4 kalimat muji terhadap sifat dan zat Allah. Subhanallah, maha hebat engkau ya Allah. Kehebatan Allah tak mampu kita ukur. Mana dia kehebatan Allah yang tak mampu kita ukur? Enggak usah mengukur zatnya. Allah menciptakan kita jadi manusia, kita tak pernah minta. Pernah minta jadi manusia? Pernah minta jadi perempuan? Kalau Allah jadikan kita kucing, meong. Kalau kita jadikan laki-laki, berambut gondrong. Kalau Allah jadikan kambing, 10 Zulhijjah kena sembelih. Maka ada yang namanya, Mbak Liza, ada namanya kudratullah,
ketetapan yang tak bisa dielak. Lalu dengan ketetapan itu kita katakan subhanallah, maha hebat engkau. Kan kita bukan suci lagi kan? Suci kemarin kita udah jelaskan. Maha hebat yang kehebatan Allah tak mampu kita ukur. Kalau kita kejar juga putus nanti. Nanti jalan-jalan kita samping undur itu. Ya, karena zat Allah Ta'ala kita kejar. Kita makhluk. Yang kita kejar pencipta. Yang menciptakan kita apa namanya? Kita ukur-ukur, mana bisa kita? Kita ukur kemampuan ke perbuatannya, terus kita bilang maha hebat. Karena disitulah pujian, penghormatan, penghambaan. Yang kedua apa? Subhanallah, alhamdulillah tadi kan. Lalu apa? La ilaha illallah, untuk kau semua ni Allah, untuk engkau ya Allah semuanya. Baru kalimatnya Allahu Akbar. Apa dibalik kata Allahu Akbar? Allah maha besar dari yang kita tahu, dari yang kita sebut, dari semua kebesaran Allah yang digambarkan dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh para nabi. Allah maha besar dari itu semua. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha agung Allah. Dengan ungkapan Allahu Akbar itu lebih besar dari apa yang kita ucapkan, daripada apa yang kita sangkakan. Apa? Tak sanggup. Lalu balik kepada satu kalimat yang kita punya. La haula wala quwata illa billah. Artinya tiada daya upaya kecuali dengan Allah. Itu artinya, hakikatnya, aku ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dulu aku tak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu hai manusia, kata Allah, pernah datang pada kehidupan kalian satu masa kalian tak bisa disebut apa-apa. Apa disebut itu? Ibu lahir tahun 71 misalnya. Tahun 69 ibu sebut apa? Atau sebelum bapak ibu menikah disebut apa ibu? Di tahun 1800 kita disebut apa? Nggak ada. Apa disebut apa-apa? Nggak ada. Nggak ada itu apa? Ya nggak ada. Nggak ada tuh nggak bisa disebut-sebut. Kalau kita sebut dia masih ada kan? Kalau dia kan masih ada. Kamu dulu tahu, saya lahir 79. Kalau Arabnya 1399 Hijriah. Berarti kalau Arabnya sekarang umur saya udah 47. Kalau Hijriahnya saya Masehinya udah 45 kan? Lalu 50 tahun yang lalu saya di mana? Waktu ayah ibu saya baru menikah, kakak saya, abang saya, kakak tertua. Saya di mana? Nggak ada. Nggak ada tuh apa? Nggak ada yang nggak ada. Kalau dia nggak ada, kita ini dari tak ada. Siapa yang ngadakan? Allah. La ilaha illallah. Baik, sampai sini ya. Kita lanjutkan bulan depan insyaallah pada sifat berikutnya. Wahdahnya lanjut kita masuk kudrat. Itu tadi kudrat, sesuatu yang tak bisa kita elak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur wa jazakallah khairan kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya boleh kita tutup dengan doa dulu Ustaz. Pada Ustaz bersilakan. Doa ya, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya awalan awalin, ya akhiran akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahmal masyakin, ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma anzilir rahmah wal hidayah sakinah wal mawaddah wal maghfirah wal barakah khususan ala hazi jamaah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami tampung tengadahkan tangan kami dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami memohon kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan kesudahan majelis kami ini kesudahan yang menghapuskan dosa kami dan menutup aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Hati yang khusyuk, amal-amal soleh yang Kau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak mendatangkan taat. Ya Allah, kami berlindung dari hati yang selalu gelisah.
Kami berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung dari nafsu yang tak pernah puas, rakus dan tamak. Ya Allah, kami berlindung dari doa yang tak kau kabulkan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, lapangkanlah dada-dada kami ya Allah. Jadikanlah kami ahli taubat dan jadikanlah pula kami ahli pemaaf. Ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Berkahilah kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah urusan agama kami, perbaikilah urusan agama kami. Karena agama adalah benteng dari segala urusan kami. Perbaiki dunia kami ya Allah, pekerjaan kami, ma'isyah kami, usaha-usaha kami. Karena di dunia ini tempat kami mengabdi dan beramal soleh ya Allah. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami. Karena akhirat adalah kampung halaman tempat kami kembali. Ya Allah, jadikanlah napas kami, detak jantung kami, seluruh apa yang kami lakukan adalah tambahan amal kebaikan kami. Jadikan pula jika sampai waktunya kematian kami, jadikanlah penutup dosa dan penghapus dosa dan penutup dari segala keburukan kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'na kullahu wa la takilna illa anfusina turfata ain. Rabbana taqabbal doana ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sehat dan sembuhkan ya Allah. Jika ada yang punya hajat, sampaikan hajatnya ya Allah. Ya Rabbal Alamin, dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Saudara-saudara kami, ayah ibu kami, keluarga kami yang telah wafat di antara kami, kasih sayangi ya Allah, rahmatilah dia ya Allah, anugerahkanlah ampunanmu ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, ya Rabbal Alamin, menjadi radatan miradil jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikannya. Terima kasih banyak Ustaz. Hati-hati di jalan yang melewat. Baik, Bunda Lena. Insyaallah. Syukran ya. Jazakallah khair. Ya, baik. Semoga Allah